Yang pertama adalah pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan seseorang, perseorangan, subjek hukum yang memanfaatkan teknologi internet dimulai pada saat online di dunia cyber atau dunia maya. Kemudian cyber law ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law, di mana cyber law ini adalah peraturan di dalam kehidupan maya. Lalu kemudian saya akan memaparkan apa itu tujuan cyber law. Cyber law sendiri ini berguna untuk menanggulangi kejahatan cyber. Nah, cyber law sangat berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana atau penanganannya. Cyber law akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan komputer. Selanjutnya, pembahasan cyber law di setiap negara. Yang pertama, information security. Information security menyangkut masalah keautentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini, diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua, online transaction. Meliputi penawaran, jual beli, pembayaran hingga pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga, regulation information content, yakni perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten yang dialirkan melalui internet. Yang keempat, regulation online contact, yakni tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor-impor kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Dan yang terakhir, right in electronic information, yakni mengenai hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Nah, setelah mengetahui nih pembahasan cyber law di setiap negara, kita lanjut ke peraturan tindak pidana cyber. Yang pertama, distribusi atau penyebaran, transmisi dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan yang ada pada pasal 27 ayat 1 UU ITE, lalu perjudian yang ada pada pasal 27 ayat 2 UU ITE, lalu penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ada pada pasal 27 ayat 3 UU ITE, lalu pemerasan dan atau pengancaman yang ada pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, lalu berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen yang ada pada pasal 28 ayat 1 UU ITE, lalu menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA pada pasal 28 ayat 2 UU ITE, lalu mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang ada pada pasal 29 UU ITE. Yang kedua, ada dengan cara apapun melakukan akses ilegal yang ada pada pasal 30 UU ITE. Lalu yang ketiga, intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik yang ada pada pasal 31 UU 19 tahun 2016. Lalu tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan intervensi, yaitu gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik data interference pada pasal 32 UU ITE, lalu gangguan terhadap sistem elektronik, sistem interference pada pasal 33 UU ITE. Lalu yang kelima, ada tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang yang ada pada pasal 34 ITE. Lalu yang keenam, ada tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik pada pasal 35 UU ITE. Lalu yang ketujuh, ada tindak pidana tambahan aksesorir pasal 36 UU ITE dan pemberatan terhadap ancaman pidana pada pasal 52 UU ITE. Lanjut, asas penentuan hukum yang berlaku. Pertama, ada subjective territoriality. Hal ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. 2. Objective territoriality menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum akibat sebuah perbuatan terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, ada nationality. Nationality menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan berlaku. 4. Passive nationality, yaitu menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang keempat, protective principle menentukan bahwa negara menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan jika korban adalah negara atau pemerintah punyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Kelima, ada universality. Asas ini memperoleh
perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan, lalu kemudian asas itu diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Melindungi data penting, yaitu ada klasifikasi data, backup dan recovery, filter email. Klasifikasi data mencakup identifikasi, kategorisasi, dan perlindungan data berdasarkan tingkat rahasia. Kalau backup recovery, yaitu menyiapkan rencana perbaikan dan pemulihan dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Nah, habis itu selanjutnya ada filter email, melakukan scan email dan filter berkas untuk melindungi perusahaan dari email spam dan virus. Yang selanjutnya ada merasakan konsekuensi dari kegagalan keamanan cyber. Kerugian uang yang pertama, kejahatan cyber dapat berdampak besar pada pendapatan dan keuangan perusahaan. Yang kedua, kerusakan reputasi. Serangan keamanan digital dapat menyebabkan kerusakan masa depan dan citra perusahaan. Yaitu yang ketiga ada masalah hukum. Perusahaan yang tidak melindungi data pelanggan dengan benar dapat dikenai tuntutan hukum.